Halo, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Pak Git tuh sering lihat pada scrolling Pak Git tuh sering nongol tuh Ustadz Abdul Somad gitu. Entah kenapa nggak tahu-tahu ya sering nongol, makanya pas begitu dapat beberapa video, kita cek dulu ya salah satu videonya. Yuk. Al-Fakir Abdul Somad menemui Sayyidu Zuriyat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Bertemu pula dengan Habib Saleh Al-Idrus, bertemu dengan Habib Hanif Al-Abbas beserta para habaib. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriat Rasulullah SAW membuat saya bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Nah, begitu ya teman-teman video Ustadz Abdul Somad yang pada saat itu bertemu dengan beberapa habib ya. Ada beberapa netizen Pak lihat juga itu di komenan gitu ya, menyatakan kalau memang Somad ini adalah salah satu muhibin, udah menjadi muhibin lah gitu. Nah, sejak jadi muhibin ini kalau menurut Pak Git jadi aneh-aneh pernyataannya. Ya, ini salah satu contoh ya, pas tadi video itu menceritakan kalau dengan mencintai anak cucu Rasul gitu, nah ini akan menjadi masuk surga atau ya seperti itulah. Kalau Pak Git sih definisinya gini, mengapa harus kita membatasi dengan kata mencintai anak cucu Rasul? Kita harus mencintai sesama makhluk hidup, bukan cuma cucu Rasul aja. Nah, kalau katakanlah kalau kita ambil contoh gitu ya, cerita Nabi Nuh itu, anaknya Nabi Nuh kan kafir. Nah, kalau kita mencintai anak cucu Rasul yang kafir tuh gimana gitu kan? Patokannya kan bukan itu. Patokannya adalah ketakwaan seseorang. Ketakwaan seseorang itu jelas tidak melalui garis keturunan, karena sifat orang itu abstrak, aslinya random ya. Jadi setiap orang itu kalau bapaknya baik belum tentu anaknya baik, itu belum tentu. Semua itu tergantung dari anak, terus dari pendidikan, berbagai macam hal lah secara psikologi. Itu berbagai macam ilmu gitu yang menentukan nanti anak itu menjadi tingkatnya baik atau tidak. Dan ini satu lagi ya video Ustadz Somad yang halu kalau menurut Pak Git, tapi dalam penjelasannya memang dikatakan ceramah ini sifatnya halu. Yuk kita saksikan. Halu. Dan kalau nak belajar haru, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Hebat dalam bercakap. Dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia. Di Tarim, sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin. Tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Kita tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita. Ya demikian ya teman-teman. Jadi ini yang diceritakan adalah kenapa jalan-jalan di Yaman atau di Tarim itu tidak diaspal. Ya, karena itu orang nggak mau menutupi bekas jejak wali gitu ya. Jadi karena menghormati bekas jejak wali, ini jalan ini nggak ditutup. Nah, ini kan pernyataan yang halu yang kemudian juga diungkap oleh kelihatannya itu Ustadz dari Malaysia gitu. Makanya kalau mau belajar halu, belajar ke sana gitu. Gabung sama ya rombongan Habib itulah gitu ya. Belajar sama rombongan Habib maka jadi halu. Karena banyak sekali cerita-cerita Habib ini yang sifatnya halu. Contoh ya, Pak Git nggak menceritakan orangnya ya, tapi menceritakan beberapa kisah gitu ya, dapat memadamkan api neraka. Itu kan halu banget dan masih aja ada orang yang percaya dan orang yang gampang dibodohi gitu kan. Terus cerita tentang seorang Habib yang mau naik pesawat ketinggalan. Jadi pesawatnya itu udah baru mau take off gitu. Begitu Habib itu datang, pesawatnya mundur turun lagi. Ini kan bener-bener halu. Dan yang lucunya dalam cerita-cerita halu ini kenapa gitu? Kenapa masih dipercaya sama manusia-manusia atau orang-orang Indonesia terutama? Ataukah pemikiran mereka di sana nggak sampai? Ataukah mereka terhipnotis dengan
cucu-cucu Nabi yang sebetulnya juga sekarang terkonfirmasi mereka bukan keturunan dari Rasulullah. Sebetulnya sangat disayangkan ya, yang menurut beberapa orang gitu ya. Dulu itu si Somad atau Pak Somad ini dulu lebih rasional gitu kalau bercerita itu. Jadi dia menjelaskan masalah hadis, menjelaskan masalah Quran itu lebih rasional timbang bercerita-cerita yang sifatnya halu seperti ini. Nggak tahu kenapa jadi halu, mungkin ya karena tadi gitu loh. Jadi bergabung dengan rombongan halu jadi halu juga gitu loh. Jadi ilmu-ilmu yang beliau pelajari dulu itu malah nggak kelihatan hasilnya. Yang kelihatan cuma malah kayak gini. Menurut Pak Git, ini bukan cuma beliau. Ya ini kebetulan pas beliau aja nongol di scroll up-nya Pak Git. Jadi Pak Git bisa lihat loh kok begini. Gitu ya. Ini jadi ini sangat mempertanyakan gitu yang dulunya katakan lebih rasional membahas masalah hadis dan Quran itu kan lebih rasional. Ini membahas masalah kehaluan. Ini bukan hanya terjadi pada Ustadz Abdul Somad saja. Kalau kita mau buka gitu kan banyak, tapi ya kebetulan yang kita bahas kali ini adalah Ustadz Abdul Somad. Ya pembahasannya ini ya teman-teman bisa pikirin lah gitu pembahasannya kok yang seperti tadi. Jadi jalan itu tidak diaspal gitu. Karena itu nanti akan menutup jalan yang pernah dipijak oleh para wali yang sebetulnya sekarang terkonfirmasi bahwa keturunan Habib-Habib atau keturunan yang dari Yaman yang sifatnya mempunyai darah Ba'alawi, itu sama sekali bukan keturunan Rasul secara genetika, dan ini diteliti secara ilmiah atau pernyataan ini secara ilmiah itu telah diungkapkan dengan ilmu yang disebut ilmu genetika, dalam hal ini adalah DNA. Dan hanya satu ulama yang benar-benar berani mendobrak ini. Ulama itu adalah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yaitu salah satu tokoh dari NU, dan hanya beliaulah yang sangat-sangat berani gitu loh. Pak Git itu tidak lihat pada ustadz-ustadz atau gus-gus yang lain. Kalau gus-gus yang lain ini malah diem. Pak Git lihat gus yang lain ini nggak ada satu gus pun ya. Siapa ya gus kalau dipikir-pikir ya? Nggak ada satu gus ini yang berani ngomong, cuman diem aja gitu. Nah, beliau kemudian Rhoma Irama itu termasuk berani ya, malah dalam podcast beliau itu mengundang ilmuwan ya seperti ilmuwan dalam ilmu genetika. Kemudian salah satu tokoh yang berani juga ini adalah Mahfud MD, yang beliau itu tidak terima kalau seperti idenya kemerdekaan, kemudian idenya merah putih, lagu bangsa Indonesia segala macam itu, kemerdekaan bangsa Indonesia ini seolah-olah itu ada usul-usul para Habib gitu ya, termasuk bendera merah putih ya, itu adalah usul para Habib. Dan cerita-cerita dari Habib ini itu semuanya banyak yang bersifat halu. Baik teman-teman, Pak Git kira cukup bahasan kali ini ya, yang artinya Ustadz Somad yang tadinya lebih rasional begitu berteman dengan kelompok-kelompok ini ya, katakanlah kelompok Ba'alawi, ini malah jadi orang yang halu, dan banyak ceritanya itu yang sifatnya halu. Ini bukan terjadi pada Ustadz Somad saja ya, banyak kelompok-kelompok atau ustadz-ustadz yang lain pun terpengaruh bercerita tentang kehaluan-kehaluan ini. Pak Git berharap kepada masyarakat Indonesia itu lebih logis gitu loh. Jadi menerima sesuatu itu jangan langsung iya gitu saja, harus dipelajari dan dipikir gitu. Apakah ini masuk akal atau tidak gitu. Jangan bentar-bentar itu pikirannya hanya surga, dan neraka. Cuman itu kalau kita berteman dengan Habib segala macam itu masuk surga, kalau enggak masuk neraka lah segala macam itu membuat kita menjadi bodoh. Berpikir rasional tentang surga dan neraka gitu. Pada saat ini pun surga neraka itu belum bisa dibuktikan oleh siapapun gitu.
Tapi intinya yang jelas kita ambil pelajarannya, kalau kata Gus Dur itu Islam itu kita ambil pelajarannya, bukan budayanya. Artinya pelajaran apa di situ? Pelajaran yang diambil ini adalah pelajaran kasih sayang, menghormati sesama manusia, peduli terhadap orang yang lapar, yang susah, yang kurang pendidikan. Nah, itu yang diambil, bukan sekedar mencintai keturunan Rasul terus masuk surga, bukan itu teman-teman. Dan percayalah, itu tidak akan terjadi. Hanya mencintai, asal mencintai aja, mencintai keturunan Rasul kita masuk surga, itu tidak akan pernah terjadi. Yang pernah terjadi adalah yang secara logika itu adalah kita mengambil pelajaran dari Islam, bukan dari keturunan Nabi Muhammad. Ini pun telah terjadi ya. Malah keturunan Nabi Muhammad itu, para sayyid itu ditolong oleh Hamengkubuwono II pada saat mereka kejadian Wahabi di 1772 di Saudi Arabia itu. Nah, itu banyak keturunan Rasulullah yang masih sayyid ya, keturunan dari Hasan dari Hijaz itu kabur ya. Kabur, salah satunya itu nyasar ke Surakarta, dibawalah ketemu oleh Hamengkubuwono, dibawalah ke Jogja, dikasih tempat, kemudian dikasih dipersilahkan nikah dengan orang-orang pribumi. Dan ini yang membantu perjuangan Jogja melawan Belanda. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.